materi yang pertama itu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris, yaitu leader yang artinya pemimpin dan leadership yang artinya kepemimpinan. Kepemimpinan menurut beberapa para ahli. Yang pertama dari Nawawi. Kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mendorong sejumlah orang, satu atau lebih dari dua orang, untuk melaksanakan kegiatan yang memiliki tujuan yang sama. Lalu, menurut Griffin, pengertian kepemimpinan menurut Griffin bisa diartikan menjadi dua unsur, yaitu pengaruh dan tujuan. Kepemimpinan tersebut dapat terjadi kapan saja apabila suatu kegiatan tersebut mempunyai tujuan dan perilaku manusia sebagai pelaku untuk melaksanakan tujuan tersebut. Lalu ada pengertian kepemimpinan pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama dari Maka Wimbang. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan atau melaksanakan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Lalu, menurut Fahrudin, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan dalam proses mempengaruhi, mengkoordinir orang-orang yang ada dalam lingkup ilmu pendidikan. Lalu, pengertian kepemimpinan pendidikan menurut Association of Supervision and Curriculum Development atau ASCD. Kepemimpinan pendidikan adalah tindakan atau tingkah laku di antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang menyebabkan mereka bergerak ke arah tercapainya tujuan pendidikan yang menambahkan penerimaan bersama bagi mereka. Jadi, dari beberapa pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengkoordinir, atau mengarahkan orang-orang dalam suatu lembaga pendidikan supaya pelaksanaan pendidikan tersebut lebih efisien, efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini terjadi dalam sebuah organisasi yang merupakan wadah dalam bentuk suatu struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi ini terdapat unit-unit kerja sebagai salah satu hasil pengorganisasian yang berupa pembagian pekerjaan. Jadi nih misalnya di nama organisasi OSIS di SMA. Nah, di dalam organisasi OSIS ini dibagi menjadi seksi bidang 1, seksi bidang 2, seksi bidang 3. Nah, itu dibagi menurut pekerjaannya masing-masing. Nah, unit kerja itu tersusun secara berjenjang, yaitu setiap unit mempunyai seorang pemimpin. Jadi, setiap seksi bidang itu dia mempunyai ketua, punya penanggung jawab. Nah, misalnya di organisasi OSIS itu kan terdapat ketua OSIS. Nah, ketua OSIS itu tugasnya adalah memimpin organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, yaitu tujuannya organisasi itu untuk apa, dan pemimpin itu wajib, yaitu memimpin organisasi tersebut untuk meraih tujuan tersebut. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa proses kepemimpinan itu mengandung 5 unsur. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua pengikut, yang ketiga konteks, yang keempat adalah proses, yang kelima adalah hasil. Pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu dalam arti adalah orang yang mempengaruhi pengikut, melahirkan kinerja atau aktivitas. Itu yang dinamakan pemimpin. Pengikut adalah orang yang kerjanya itu di bawah pimpinan, itu namanya pengikut. Yang ketiga adalah konteks. Konteks ini adalah situasi baik formal maupun non formal, baik rumit ataupun sederhana, sesuai hubungan pemimpin dan pengikutnya. Terus yang keempat adalah proses.
Proses adalah tindakan kepemimpinan atau bimbingan menuju pencapaian suatu tujuan. Jadi proses itu adalah proses kerja suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima adalah hasil. Hasil ini adalah muncul dari hubungan antara pemimpin, pengikut, dan yang terakhir ada situasi. Jadi ketika ketiganya ini sinkron, harmonis, dan kerjanya luar biasa, kerjasamanya luar biasa, pasti hasil dari organisasi ini akan tercapai, akan memuaskan. Nah, selain itu juga terdapat unsur-unsur kepemimpinan menurut Rifai tahun 2013. Saya bacakan ya. Nah, menurut Rifai 2013 ada 7 unsur atau komponen dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin. Jadi dalam sebuah kepemimpinan itu harus ada pemimpin dan ada pengikut. Yang kedua adalah adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Jadi itu dalam organisasi, dalam kepemimpinan itu tersebut harus saling mempengaruhi, harus saling kerjasama, intinya saling mempengaruhi. Terus yang ketiga adalah adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu. Jadi ketika ada kepemimpinan, ada organisasi, pasti itu mempunyai tujuan, harus mempunyai tujuan. Masa kita buat organisasi, kita buat kepemimpinan, tapi kita tidak punya tujuan, itu jadinya apa? Terus yang selanjutnya adalah kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa organisasi tertentu. Jadi nih, yang organisasi misalnya tadi OSIS, Dewan Ambalan, terus organisasi-organisasi HMPS atau apa yang lainnya. Terus kalau yang tanpa organisasi itu misalnya kayak keluarga, kayak arisan, kayak pengajian, kayak majelis gitu kan ada ketuanya. Itu adalah yang contoh tanpa organisasi. Terus yang selanjutnya adalah pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. Jadi itu cara memilih pemimpin itu juga ada dua, yaitu secara formal maupun bisa dipilih langsung oleh pengikutnya. Terus yang selanjutnya adalah kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut, lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Jadi kepemimpinan ini bisa dibuat di dalam lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Terus yang terakhir adalah kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, dan memandu anggotanya untuk berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang unsur-unsur kepemimpinan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang tepat dalam menyampaikannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Alif Nur Fauziah, NIM 002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan merupakan bentuk atau pola kepemimpinan dari seorang pemimpin yang di dalamnya diimplementasikan menjadi beberapa perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Di sini saya akan menjelaskan 5 tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan dan menentukan cara-cara terbaik bagaimana dalam pelaksanaan pekerjaan tertentu. Di sini juga pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Pemimpin tersebut juga mau menerima masukan atas kritik atau saran dari bawahannya. Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini cenderung menggunakan wewenang untuk melakukan pemaksaan terhadap bawahannya. Jadi itu bawahannya dipaksa untuk taat dan patuh terhadap perintah yang diberikan oleh pimpinannya. Dan tidak boleh ada yang membantahnya. Yang ketiga, kepemimpinan bebas. Bawahan atau anggota sebuah organisasi dapat membentuk keputusan secara mandiri.
dan pimpinan hanya memberikan sedikit masukan kepada anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tipe kepemimpinan ini bertolak belakang dengan tipe kepemimpinan otoriter. Yang keempat, kepemimpinan karismatik, yaitu mempunyai daya tarik yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mempengaruhi anggotanya. Dapat diartikan juga sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat, serta dipercayai oleh banyak pengikutnya atas dasar kewibawaan. Bisa dilihat dari caranya berbicara, caranya berjalan, maupun caranya bertindak. Kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan kebapaan atau paternalistik. Di sini menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin tersebut menjadi tempat bertumpu bagi para bawahannya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pemimpin ini bersifat maha tahu yang besar, sehingga jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Yang terakhir itu peran kepemimpinan dalam pendidikan. Pengertian peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan berkaitan dengan tugas seseorang dalam kedudukannya pada suatu unit sosial, atau juga bisa diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan orang dalam posisi tertentu. Lalu ada pengertian peran menurut Ranoh. Peran adalah tindakan seseorang dalam status tertentu dan dalam melaksanakan perannya melibatkan bakat, keterampilan, kemampuan, dan talenta. Jadi dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu rangkaian tingkah laku yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa dan merupakan bentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam organisasi tersebut. Lalu pada dasarnya fungsi kepemimpinan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini menjelaskan bahwa komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang selanjutnya adalah fungsi konsultasi. Nah, fungsi ini adalah menjelaskan bahwa dalam usaha untuk menetapkan keputusan, pemimpin seringkali memerlukan banyak pertimbangan. Nah, hal itu mengharuskan pemimpin harus berkonsultasi kepada orang-orang yang dipimpinnya atau pengikut-pengikutnya yang dinilai mempunyai banyak informasi atau banyak pertimbangan untuk menetapkan keputusan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi partisipasi. Nah, fungsi ini adalah menjelaskan bahwa pemimpin itu harus menggerakkan anggota-anggotanya untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dan dalam pelaksanaannya. Jadi dalam mengambil keputusan, pemimpin juga harus melibatkan pengikut-pengikutnya untuk bermusyawarah, dan selanjutnya itu nanti pengikut-pengikutnya juga wajib mengikuti pelaksanaannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian fungsi delegasi. Apa itu fungsi delegasi? Fungsi ini dilaksanakan dengan pemberian wewenang untuk membuat atau menetapkan keputusan, baik atas persetujuan pemimpin ataupun tidak. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Menurut Wijaya, pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah, sehingga dapat mencapai suatu tujuan bersama secara maksimal.